Selamat datang di video studi tour saya. Nama saya Hulaimi Umar dari kelas 4F Universitas Muhammadiyah Mataram, dan hari ini saya sangat bersemangat untuk mengajak Anda semua menjelajahi keindahan dan kekayaan budaya yang ada di Museum NTB, di mana kita akan menemukan berbagai koleksi berharga yang mencerminkan sejarah, tradisi, dan warisan budaya yang unik dari Nusa Tenggara Barat. Dalam perjalanan ini, kita akan melihat berbagai artefak, seni, dan informasi menarik yang tidak hanya akan menambah wawasan kita tentang daerah ini, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang identitas dan kebanggaan masyarakat NTB. Mari kita mulai petualangan ini dan saksikan bersama-sama keajaiban yang ditawarkan oleh museum ini. Yang pertama merupakan benda-benda perang pada masa kolonial Belanda. Yang ini disebut nekara. Nekara temuan di Desa Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, terbuat dari bahan perunggu. Pada masa prasejarah nekara berfungsi sebagai sarana mengumpulkan massa, upacara pelantikan raja, lambang status sosial, upacara minta hujan, genderang pengiring perjalanan roh ke alam baka. Kesultanan Bima adalah kerajaan Islam yang didirikan pada tanggal 7 Februari 1621 M. Wilayah Kesultanan Bima meliputi Pulau Sumbawa bagian timur dan Pulau Flores bagian barat. Wilayah Manggarai, Kesultanan Bima merupakan kelanjutan dari Kerajaan Bima atau Kerajaan Bojo, yang pada masa Islam berubah menjadi Kesultanan Bima. Kesultanan ini telah dipimpin oleh 14 orang sultan. Sultan pertama adalah Lakai dan sultan terakhirnya bernama Sultan Muhammad Salahuddin, 1920 hingga 1943. Berbagai peninggalan Kesultanan Bima diantaranya. 1. Bendera perang yang dibawa oleh pasukan perang Kesultanan Bima. 2. Surat perjanjian wilayah Sultan Bima dengan Belanda. 3. Baba ikat pinggang Sultan Bima. 4. Topi Perdana Menteri. 5. Stempel Desa Bima. 6. Palu pemimpin rapat. 7. Baju dan celana sulam pakaian kebesaran Sultan Ibrahim dan Sultan Salahuddin dari Kesultanan Bima. 8. Silsilah Kesultanan Bima tulisan Arab, bahasa Arab. Selanjutnya adalah koleksi Museum Nusa Tenggara Barat dari Kesultanan Sumbawa. Kesultanan Sumbawa diperkirakan telah berdiri sebelum tahun 1648. Kesultanan ini wilayah kekuasaannya berada di Pulau Sumbawa bagian barat, yaitu Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Besar, dan Kabupaten Sumbawa Barat, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Secara geografis Kesultanan Sumbawa berbatasan dengan Laut Flores di sebelah utara, Samudera Hindia di sebelah selatan, Selat Alas di sebelah barat, dan Kerajaan atau Kabupaten Dompu di sebelah timur. Di Museum NTB, kita dapat menemukan koleksi yang menakjubkan mengenai pakaian pengantin dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Barat, yang masing-masing mencerminkan keunikan budaya dan tradisi setempat. Di antaranya, terdapat pakaian pengantin bayan yang kaya akan ornamen dan warna cerah, serta pakaian pengantin sesak yang dikenal dengan keanggunan dan detail yang rumit. Selain itu, kita juga dapat melihat pakaian pengantin Sumbawa yang menampilkan keindahan tenun tradisional, dan pakaian pengantin Bima yang khas dengan aksesoris yang mencolok dan simbolis. Tak ketinggalan, koleksi pakaian pengantin Bali yang memukau dengan desain yang elegan dan penuh makna spiritual. Setiap pakaian pengantin ini tidak hanya berfungsi sebagai busana, tetapi juga sebagai representasi dari nilai-nilai budaya dan identitas masyarakat yang kaya di wilayah ini. Upacara adat merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Lalu apakah kalian tahu apa saja benda-benda yang ada dalam upacara kematian? Yuk kita simak bersama. 1. Kain kelambu, kelengkapan pada upacara kematian. 2. Kain kafan, leang putih, untuk membungkus mayat. 3. Kendi, tempat air, ai kumkum. 4. Ceret, untuk membawa air ke kuburan. 5. Pedupaan, tempat membakar kemenyan. 6. Tambok, tempat air. 7. Dulang kayu dan tudung saji, untuk menyajikan makanan. 8. Kain osap, untuk menutup muka mayat. Tahukah kalian? Upacara perkawinan merupakan acara sakral untuk menyatukan kedua insan yang dilakukan berdasarkan adat istiadat yang berlaku dan dirayakan bersama teman dan keluarga. Tapi, apa saja benda-benda perkawinan suku Sasak dan suku Bojo yang ada di museum? Saya akan menunjukkan ke kalian. Yuk disimak bersama. 1. Ider-ider, sebagai hiasan dinding pada upacara adat perkawinan suku Sasak di Lombok. 2. Kain umbak,
sebagai olen-olen dalam upacara sorong serah perkawinan suku Sasak di Lombok. 3 Lingga Kapanca, sebagai kelengkapan upacara perkawinan suku Mbojo di Bima. 4 Tabak, talam kayu, benang setokel dan kepeng satakan, sebagai kelengkapan upacara perkawinan suku Sasak di Lombok. 5 Dulang Kuningan dan Tembolak, sebagai tempat menyiapkan makanan pada saat upacara perkawinan suku Sasak di Lombok. Di Museum Nusa Tenggara Barat, kita dapat menemukan koleksi yang sangat berharga dan beragam, yang mencakup berbagai macam senjata peninggalan dari zaman dahulu, seperti keris yang terkenal dengan bentuknya yang unik dan tajam, serta pedang yang mencerminkan keahlian tinggi para pandai besi lokal dalam menciptakan senjata yang tidak hanya fungsional tetapi juga memiliki nilai seni yang tinggi. Selain itu, museum ini juga menyimpan koleksi kain tradisional yang kaya akan motif dan warna, yang berasal dari berbagai daerah di NTB, seperti tenun ikat yang indah dari Sumbawa dan Lombok, yang masing-masing memiliki cerita dan makna tersendiri yang mencerminkan budaya serta tradisi masyarakat setempat. Melalui koleksi ini, pengunjung dapat lebih memahami warisan sejarah dan budaya yang kaya di Nusa Tenggara Barat, serta menghargai keterampilan dan kreativitas para pengrajin yang telah melestarikan seni dan tradisi ini dari generasi ke generasi. Di Museum Nusa Tenggara Barat, pengunjung dapat menjelajahi koleksi yang menarik mengenai berbagai peralatan dapur tradisional yang digunakan oleh masyarakat di wilayah NTB, yang mencerminkan kekayaan budaya dan kearifan lokal dalam mempersiapkan makanan, seperti lesung dan alu yang terbuat dari kayu untuk menumbuk padi, serta periuk tanah liat yang digunakan untuk memasak berbagai hidangan khas daerah, yang tidak hanya berfungsi sebagai alat masak tetapi juga memiliki nilai estetika yang tinggi dengan ukiran dan desain yang indah. Selain itu, terdapat pula koleksi alat-alat masak lainnya, seperti wajan dan panci yang terbuat dari logam, serta alat pemanggang yang digunakan untuk membuat makanan khas seperti sate dan ikan bakar, yang semuanya menggambarkan tradisi kuliner yang kaya dan beragam di Nusa Tenggara Barat. Melalui koleksi ini, pengunjung dapat lebih memahami cara hidup masyarakat NTB serta bagaimana peralatan dapur ini berperan penting dalam kehidupan sehari-hari dan ritual budaya mereka. Di Museum Nusa Tenggara Barat, pengunjung akan disuguhkan dengan koleksi yang sangat beragam dan menarik, yang mencakup berbagai macam mata uang zaman dulu yang digunakan oleh masyarakat lokal, mulai dari koin-koin kuno yang terbuat dari logam hingga uang kertas yang mencerminkan nilai-nilai ekonomi dan budaya pada masa itu, serta peralatan musik tradisional yang menggambarkan kekayaan seni dan budaya musik daerah, seperti gendang, gong, dan alat musik tiup yang digunakan dalam berbagai upacara dan perayaan, yang tidak hanya berfungsi sebagai alat musik tetapi juga sebagai simbol identitas budaya. Selain itu, museum ini juga menyimpan koleksi aksara tradisional yang digunakan oleh masyarakat NTB pada zaman dahulu, yang mencakup tulisan-tulisan kuno yang terukir pada kertas atau media lainnya, yang memberikan wawasan mendalam tentang sejarah, bahasa, dan cara berpikir masyarakat pada masa itu. Melalui koleksi ini, pengunjung dapat lebih memahami perjalanan sejarah dan perkembangan budaya di Nusa Tenggara Barat, serta menghargai warisan yang telah ditinggalkan oleh generasi sebelumnya. Di Museum Nusa Tenggara Barat, pengunjung dapat menemukan koleksi yang kaya dan beragam mengenai flora dan fauna yang menjadi kekayaan alam wilayah ini, termasuk berbagai spesies tumbuhan endemik yang hanya dapat ditemukan di NTB, serta hewan-hewan langka yang dilindungi, yang mencerminkan pentingnya konservasi dan pelestarian lingkungan hidup. Di samping itu, museum ini juga menampilkan berbagai jenis kayu yang dilindungi, seperti kayu cendana dan kayu eboni, yang dikenal akan kualitas dan keindahannya, serta kayu industri yang banyak dimanfaatkan dalam berbagai sektor, seperti kayu jati dan kayu meranti, yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi tinggi tetapi juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui koleksi ini, pengunjung diharapkan dapat lebih memahami pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang ada di Nusa Tenggara Barat, serta menyadari tanggung jawab kita dalam melestarikan warisan alam yang berharga ini untuk generasi mendatang. Di Museum Nusa Tenggara Barat, pengunjung akan disuguhkan dengan koleksi yang menarik dan beragam mengenai berbagai alat berburu yang digunakan oleh masyarakat lokal, baik di darat maupun di laut, yang mencakup senjata tradisional seperti panah dan busur yang dirancang dengan keahlian tinggi untuk berburu hewan darat, serta alat-alat seperti jaring dan pancing yang digunakan untuk menangkap ikan dan hasil laut lainnya, yang tidak hanya menunjukkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam
memanfaatkan sumber daya alam, tetapi juga mencerminkan hubungan yang erat antara manusia dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, koleksi ini juga menggambarkan berbagai teknik dan metode berburu yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, serta bagaimana alat-alat tersebut berperan penting dalam kehidupan sehari-hari dan budaya masyarakat NTB, sehingga memberikan wawasan yang lebih dalam tentang tradisi dan kearifan lokal yang ada di wilayah ini.